Profesor Wiku Adhisa Smito selaku juru bicara penanganan COVID-19 menjelaskan pentingnya mengetahui karakteristik dari subvarian XBB. Dalam keterangan resmi, ia mengungkapkan beberapa hal terkait virus ini. Pertama, subvarian tersebut merupakan subvarian Omikron yang merupakan gabungan dari BA.2.10.1 dan BA.2.75. Varian Omikron merupakan varian yang pernah memuncak pada bulan Februari 2022 yang lalu. Kedua, pada 10 November 2022 subvarian XBB sudah tersebar di 37 negara di dunia, di mana Singapura, India dan Australia menjadi negara yang tertinggi. Ketiga, gejala yang ditimbulkan dari subvarian ini tidak jauh berbeda dengan gejala yang lainnya. Gejala yang ditimbulkan dari COVID-19 subvarian XBB ini mirip dengan gejala COVID-19 pada umumnya, mulai dari demam, batuk, kelelahan, nyeri otot, anosmia hingga diare, tuturnya. Selanjutnya, munculnya subvarian baru COVID-19 merupakan sifat alamiah dari sebuah virus untuk terus bermutasi untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, Profesor Wiku memberikan langkah pencegahan yang bisa dilakukan saat adanya kenaikan kasus atau munculnya subvarian baru ditambah aktivitas kegiatan sosial ekonomi masyarakat seperti pernikahan, kegiatan sosial, festival musik, maupun tempat perbelanjaan yang mulai kembali normal. Pertama, pastikan kondisi prima saat menghadiri kegiatan massal. Apabila merasa sakit atau tidak enak badan segera istirahat di rumah. Kedua, terapkan protokol kesehatan semaksimal mungkin saat berada di kerumunan dengan tetap memakai masker dengan benar, dan rajin menggunakan hand sanitizer. Ketiga, biasakan diri dengan pola hidup bersih dan sehat serta lengkapi vaksinasi dosis ketiga. Adanya tren kenaikan kasus dan munculnya subvarian baru hendaknya dapat menjadi pengingat bahwa COVID-19 masih ada, dan kita masih tetap harus menjaga diri kita dengan protokol kesehatan. Berkegiatan menjadi aman dan nyaman apabila kita dapat saling menjaga, sehingga potensi penularan menjadi berkurang dan jumlah kasus COVID-19 dapat kembali ditekan, ujar Profesor Wiku. Sebelumnya, subvarian Omikron XBB telah terdeteksi di Indonesia. Masyarakat diminta waspada dan memperkuat protokol kesehatan, terutama memakai masker. Varian XBB menyebabkan lonjakan kasus COVID-19 yang tajam di Singapura, diiringi dengan peningkatan tren perawatan di rumah sakit. Sejak pertama kali ditemukan, sebanyak 24 negara melaporkan temuan Omikron varian XBB termasuk Indonesia. Kasus pertama XBB di Indonesia merupakan transmisi lokal, terdeteksi pada seorang perempuan, berusia 29 tahun yang baru saja kembali dari Lombok, Nusa Tenggara Barat dengan gejala seperti batuk, pilek dan demam. Ia dinyatakan sembuh pada 3 Oktober 2022. Varian baru XBB cepat menular, namun fatalitasnya tidak lebih parah dari varian Omikron. Tetap disiplin protokol kesehatan, kenakan masker dengan tepat, hindari kerumunan dan mencuci tangan pakai masker. Lakukan testing apabila mengalami tanda dan gejala COVID-19. Segerakan vaksinasi COVID-19 untuk meningkatkan proteksi terhadap COVID-19. Kementerian Kesehatan RI mengumumkan update kasus COVID-19 hingga Kamis 10 November. Ada penambahan kasus konfirmasi positif per tanggal 9 November 2022 sebanyak 6.186 kasus. Per 9 November kita mencatat rata-rata harian dalam satu minggu ada 30 provinsi mengalami peningkatan kasus, dan 4 provinsi mengalami penurunan kasus, dan kasus kemarin yang konfirmasi sebanyak 6.186, ujar juru bicara Kemenkes Dr. Muhammad Syahril pada konferensi pers, Kamis 10 November. Dengan tambahan tersebut, jumlah total kasus COVID-19 yang ditemukan di Indonesia sejak Maret 2020 hingga Kamis 9 November menjadi 6.537.907 kasus. Dalam satu minggu ini kasus konfirmasi mengalami peningkatan sebanyak 47,24%. Sampai saat ini masih mendominasi subvarian BA.4 dan BA.5.
Subvarian XBB sudah mulai tampak di pertengahan Oktober. Terdapat 48 subvarian XBB maupun XBB1 yang ditemukan dari pemeriksaan pemantauan WGS, yang berasal dari DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Lampung, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Barat. Tren perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit sejak Oktober 2022 sampai dengan 8 November 2022 ada 4.896 pasien. Sebanyak 5% atau 133 pasien diantaranya dirawat di ruang ICU, sementara 95% atau 4.763 pasien dirawat di ruang isolasi. Data-data ini harus menjadi perhatian kita agar masyarakat bisa mencegah untuk tidak jatuh sakit atau masuk rumah sakit. Kelompok pasien dengan gejala sedang, berat dan kritis adalah mereka yang belum pernah divaksin, dan lansia adalah kelompok dengan kematian tertinggi, ucap Dr. Syahril. Dikatakan Dr. Syahril, rencana strategis dengan adanya kenaikan kasus ini yaitu mendorong percepatan whole genome sequencing sehingga diketahui proporsi varian virus COVID-19. Selanjutnya mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk meningkatkan testing dan tracing melalui pemeriksaan PCR dan masyarakat bila hasil positif dan tidak bergejala, gejala ringan diminta untuk segera isolasi agar penularan dapat dikendalikan. Manfaatkan layanan telemedicine untuk mendapatkan pengobatan dan konsultasi kesehatan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan bagikan video ini.